Shalom saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat datang di Lembaga Anthony Chang Ministry International, lembaga yang menjadi wadah pertumbuhan rohani kita bersama-sama di dalam Kristus. Sesaat lagi kita akan memulai Sunday Service minggu ini. Harap mempersiapkan diri dan hati bersama keluarga dan orang-orang terkasih dengan posisi duduk yang baik dan nyaman. Kita belajar mengimani dan bertumbuh bersama dalam Kristus. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat sekalian, saya Pendeta Anthony Chang. Salam kepada semua jemaat setia pendengar firman lewat Latsmi, Lembaga Anthony Chang Ministry International. Ibadah Latsmi hari ini, khotbah aplikatif seri ke-25. Temanya adalah jenuh beribadah. Why? Jenuh beribadah. Kok bisa? Firman Tuhan hari ini kita ambil dari satu perikop, Mazmur nomor 1, ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan sudah kita baca, sudah kita dengar. Mari, saya mengajak setiap jemaat yang beribadah hari ini, kita tunduk kepala, kita doa. Tuhan Yesus, kami sudah baca firman-Mu, kami sudah dengar firman-Mu. Sekarang roh Tuhan bekerja. Urapi hamba-Mu ini, beri ia hikmat dan bijaksana, boleh menyampaikan firman Tuhan ke dalam bahasa yang aplikatif, bahasa yang sederhana, bahasa yang gampang dimengerti oleh semua lapisan jemaat. Kami mau cinta Tuhan. Kami mau rohani kami bertumbuh setiap hari. Kami ingin hidup melayani Tuhan. Kami ingin kualitas rohani kami makin hari makin baik di hadapan Tuhan. Berkati kami lewat firman hari ini. Kami siap hati, siap pikiran, siap iman untuk diberkati. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian, apa kabar? Saya berharap saudara baik-baik saja. Saudara-saudara sekalian, hari ini ibadah Latsmi, khotbah 100 khotbah seri aplikatif. Sudah sampai di seri ke-25. Seri ke-25. Khotbah aplikatif adalah khotbah yang gampang dimengerti oleh semua lapisan jemaat. Saya sengaja buat khotbah yang aplikatif karena banyak jemaat kadang-kadang ingin mengerti dengan cara yang sederhana. Banyak jemaat tingkat berpikirnya tidak begitu tinggi, mereka mau menangkap bagian-bagian yang praktikal dalam hidup mereka. Maka disebut khotbah aplikatif. Saudaraku, temanya adalah jenuh beribadah. Why? Kenapa? Saudara-saudara sekalian, kalau disebut jenuh beribadah, itu sudah meliputi satu, tidak ada gairah ke gereja. Dua, tidak ada keinginan untuk berdoa. Tiga, tidak terbit dalam suasana hati untuk naikkan puji-pujian. Empat, tidak ada keinginan untuk baca Alkitab. Jangankan baca, dengar firman pun tidak mau. 5, kalau dia seorang pelayan Tuhan, baik diaken, majelis, pendeta, misioneri,
atau pelayanan di gereja, di semua bagian aktivitas gereja, saudaraku, tidak ada gairahnya. Itu namanya jenuh beribadah. Oke, saudaraku, itu namanya jenuh beribadah. Nah, saudara sekalian, perlu diperhatikan. Kalau jenuh beribadah itu terjadi pada kita, berarti kalau jenuh beribadah itu melingkupi tadi banyak hal itu, terjadi kepada kita, berarti sudah terjadi something wrong dalam hubungan kita dengan Tuhan. Sudah terjadi something wrong dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ada sesuatu yang salah dalam hubungan kita dengan Tuhan. Nah, sesuatu yang salah dalam hubungan dengan kita dengan Tuhan itu apa? Saya akan menjabarkan beberapa hal, saudaraku. Nanti saudara perhatikan dengan baik. Sudah terjadi something wrong dalam hubungan kita dengan Tuhan. Satu, kita kecewa dengan Tuhan. Apa yang kita ingini tidak tercapai. Kita merasa Tuhan itu pilih kasih. Kita kecewa sama Tuhan. Kita disappointed with God. Jadi kalau orang sudah kecewa sama Tuhan, tidak mau dia ke gereja. Apalagi dengan firman Tuhan. Apalagi doa. Sebut nama Yesusnya dia nggak mau, saudaraku. Buat apa? Tuhan tidak peduli saya. Tuhan tidak tolong saya. Tuhan tidak jaga saya. Kecewa, kepahitan dengan Tuhan menyebabkan orang itu jenuh beribadah. Itu baru satu, saudaraku. Yang kedua, merasa tidak diberkati Tuhan. Hidup sudah selama ini melayani Tuhan, bahkan memberi waktu, tenaga, pikiran untuk Tuhan, tapi tidak kaya-kaya. Hidup begini aja, bahkan tambah lama tambah susah. Merasa tidak diberkati. Maka saudara merasa, tidak perlu ke gereja. Buat apa pelayanan? Toh hidup begini-begini. Tambah sembahyang, tambah susah. Masalah datang terus, penghasilan bahkan merosot tajam. Buat apa sembahyang? Ada orang seperti itu. Itu bisa terjadi jenuh beribadah, saudaraku. Kerja setengah mati, Pak Pendeta. Kenapa Tuhan tidak berkati? Jadi orang-orang seperti itu merasa kalau diberkati Tuhan, baru beribadah menggebu-gebu. Itulah penyakit kekristenan zaman sekarang, saudaraku. Kalau ada dari Tuhan berkat, baru rajin. Kalau tidak ada berkat, ada masalah, ada itu, nggak mau lagi. Itukah cinta? Itulah kasih sayang? Itukah pengabdian? Itukah kesetiaan, saudaraku? Saudara perhatikan poin ini. 3, tidak menikah. Merasa tidak diberkati Tuhan. Sekian lama tidak punya jodoh. Dijodohin orang gak jadi-jadi. Dikenalin satu, katanya terlampau kurus. Dikasih satu yang kenalin satu lagi, terlampau gemuk. Dikasih satu lagi yang sedang-sedang, dia bilang mukanya jelek. Udah gak usah kawin. Cerai, divorce. Orang kok cerai, kepahitan, saudaraku, merasa dikhianati oleh pasangan, Tuhan juga yang salah. Jadi kalau mau doa rasanya pahit. Mau melangkah gereja rasanya malu. Malu dengan jemaat juga. Kenapa Tuhan begitu? Pernikahan saya kan diberkati. Pernikahan saya kan diberkati di gereja. Kenapa tangan Tuhan tidak menolong? Itu saudaraku. Itu membuat orang itu jenuh beribadah. Sebut nama Tuhan Yesus saja tidak mau. Kecewa sama Tuhan. Merasa tidak diberkati. Divorce, tidak punya pasangan. Dan badan dihinggapi penyakit melulu. Ini kayaknya saya dikutuk nih, Pak Pendeta. Diganggu setan saya ini, Pak Pendeta. Dan Tuhan tidak tolong-tolong. Sakit satu muncul, udah mau sembuh. Sakit nomor 2 muncul lagi. Apa Tuhan tidak maha kuasa, Pak Pendeta? Aku di sana lihat sana, mujizat tersebut terjadi. Di situ mujizat terjadi. Kok aku enggak? Rasanya udah malas saya doa, Pak Pendeta. Saya cari pendeta ABC itu doain tumpang tangan. Dan sembuh-sembuh, Pak Pendeta. Rasanya bocai ke gereja. Saya mau cari alternatif lain. Silakan pergi, jemaat sekalian. Itu orang-orang bisa seperti itu. Menjadi jenuh beribadah. Kadang merasa Tuhan tidak tolong. Karena kecewa sama Tuhan. Karena sakit hati sama Tuhan. Karena kepahitan dengan Tuhan. Itu loh jemaat sekalian. Apalagi? Karena merasa Tuhan tidak fair. Tuhan tidak adil sama dia. Tuhan tidak tolong dia.
dalam masa-masa paling sulit Tuhan tidak hadir di situ. Dia merasa buat apa pengabdian? Buat apa pelayanan? Buat apa puji-pujian? Buat apa baca Alkitab? Kok semua yang dipuji, semua yang dibaca firman Tuhan tidak terjadi pada saya kok. Buat apa? Manusia bisa sampai seperti itu, jemaat sekalian. Jadi jenuh beribadah, melingkupi semua aspek seperti itu. Saudara perhatikan poin ini. Apalagi Pak Pendeta, nah, apalagi itu harus kembali kepada setiap jemaat yang dengar khotbah saat ini. Karena pribadi masing-masing beda persoalannya. Ini dibutuhkan suatu ketulusan, suatu keberanian buat cepat dengar khotbah ini untuk berbuka diri. Khotbah ini tujuannya adalah untuk mencelikkan mata rohani saudara untuk melihat apakah saya sudah mengalami jenuh beribadah. Apakah sudah terjadi something wrong dalam hubungan saya dengan Tuhan, saudaraku. Itu penting. Nah, khotbah ini tidak akan selesai di sini. Khotbah ini hanya mencelikkan mata rohani saudara. Kalau saudara sadar itu, coba cek sebentar. Iya, kenapa ya? Aku jenuh beribadah ini, Pak Pendeta. Ada something wrong dalam hubungan Tuhan. Apa itu? Bisa aja kuliahmu, karirmu, pekerjaanmu, kesehatanmu, pelayanan di gereja, kamu tidak suka pendetanya, kamu tidak suka teman satu tim pelayanan, you sudah pesimis dengan gereja, bocai dengan gereja, you merasa tidak dihargai di gereja. Ya, coba cek masing-masing. Sekian tahun mengabdi, gak ada apa-apanya, gak hasilkan apa-apa. Tuhan bagi kita, bagi saudara sudah menjadi seperti tidak ada gunanya. Seperti hiasan di KTP tertulis I'm a Christian saja. Gitu. Oke, coba saudara rasa sendiri. Jangan sampai kita tidak peka. Ini YouTube channel, saudaraku. Kalau lembaga Anthony Chang Ministry International sudah puluhan tahun berdirinya. Kalau YouTube channel baru tahun 2020, pas COVID, saudaraku. Nah, sekarang sudah 5 tahun. Itu ada khotbah 458 khotbah sampai hari ini. Berarti 459 khotbah. Ada sebagian khotbahnya dengan tema lepas. Ada lagi yang 100 seri khotbah aplikatif yang hari ini. Ada lagi 100 seri khotbah kedewasaan rohani. Aplikatif gampang dimengerti, tapi khotbah kedewasaan rohani memerlukan pikiran, memerlukan pemikiran lebih dalam. Jemaat yang ingin belajar lebih tekun main di 100 seri khotbah kedewasaan rohani. Nah, saudaraku, apa yang terjadi jikalau saya jenuh beribadah? Apa yang terjadi? Ya nggak akan jalan lagi nih YouTube channelnya, saudaraku. Di meja kerja saya, di ruang rekaman saya, saudaraku, itu khotbah 100 seri aplikatif itu, saya buat sebagai satu lingkaran, semua temanya ada. 100 seri khotbah kedewasaan rohani, saudaraku, juga seperti satu peta yang besar. Itu semua temanya tertata dengan baik. Jikalau ada tema baru, saya taruh di tengah. Kenapa di tengah? Karena saya akan melihat ke berbagai sudut, berbagai arah. Ini khotbah berkaitan dengan seri ke-20. Khotbah ini berkaitan dengan seri ke-53. Ini khotbah berkaitan dengan seri ke-17. Itu harus berkait, saudaraku. Itu merupakan tenaga yang banyak. Kalau aku jenuh rohani, mau jadi apa hidup ini, men? Nggak mungkin bisa menjadi berkat buat you lagi. Kalau aku jenuh rohani, aku jenuh beribadah, karena penyakitku ini, ginjalku ini tidak sembuh, aku jenuh beribadah, selesai ini khotbah. Gak akan jadi berkat bagi jemaat. Jadi saudaraku, perhatikan teliti, saudaraku. Perhatikan dengan baik. Dalam hidupmu ini. Maka khotbah ini tidak selesai. Khotbah ini mencelikkan mata rohanimu. Selanjutnya, ketika you sadar akan seperti itu, iya, saya sekarang begini loh Pak Pendeta. You peka seperti itu, cari pendeta. Gembalamu, pendetamu, penginjilmu, atau kakak rohanimu, you harus sharing kepada dia. Nanti dia akan memberikan jalan, akan you sharing kepada masalah yang paling sensitif membuat kamu seperti itu. Karena di sini lewat loudspeaker begini tidak bisa. Karena 1000 orang dengar 1000 masalah. Pelayanannya, konsultasinya, atau konselingnya harus face to face dan tidak bisa satu kali. Berapa kali hamba Tuhan itu menolong, maka rohanimu akan hidup kembali. Ini menjadi sangat urgen, sangat penting, saudaraku. Oke? Apa resikonya, Pak Pendeta, jikalau something wrong hubungan saya dengan Tuhan yang menyebabkan yang terjadi karena kejenuhan beribadah itu Tuhan? Mazmur 100, Mazmur 1 tadi itu.
Kalau sampai rohani kita, nutrisi rohani kita tidak supply lagi, kita menjadi suam-suam kuku, kita menjadi jenuh beribadah, maka yang muncul nanti Mazmur nomor 1. Berjalan menurut nasihat orang fasik. Berdiri di jalan orang berdosa. Duduk dalam kumpulan pencemooh. Kalau sudah tidak strong enough rohani saudaraku, yang itu datang. Orang fasik nasihatnya datang. Duduk dalam orang berdosa datang. Duduk dalam kumpulan pencemooh datang. Semua tawaran dunia yang tidak baik itu, kita perisai kita tidak kuat, akan gampang tertarik di situ. Itu bahayanya, men. Itu bahayanya. Seperti tubuh manusia ini. Kalau tubuhnya sudah tidak sehat, sudah tidak ada nutrisi, ya saudaraku, sudah tidak ada nutrisi, vitamin-vitamin masuk dalam tubuh ini, badannya sudah lemah, penyakit mudah datang. Ya kira-kira begitulah rohani ini. Baca Alkitab juga tidak, puji-pujian juga tidak, ke gereja juga tidak. Rasanya sebut Yesus saja hambar. Sebentar lagi orang jahat datang. Sebentar lagi nasihat penjahat datang. Sebentar lagi kumpulan orang tidak benar akan mempengaruhi. Dan dia akan bilang, yes. Karena perisai saudara dalam firman itu sudah runtuh. Itu loh jemaat. Berbanyak orang jatuh sekarang begitu. Hati-hati saudaraku. Sangat hati-hati. Sangat hati-hati. Jadi saudaraku, korbannya selesai ya. You harus kembali kepada hamba-hamba Tuhanmu. Kalau ke saya silakan, ada WhatsApp kan, silakan WhatsApp. Saudara-saudara sekalian, sangat dibutuhkan konseling untuk tema ini. Saudara pergi cari deh. Tapi kalau saudara udah tercelik mata rohaninya, itu loh saya Pak Pendeta. Yang Pak Pendeta khotbahkan itu saya. Saya mau, udah selesai. Sampai di sini saja saudaraku. Sadar saja, tapi tidak move on. Tidak cari hamba Tuhan. Seminggu, 2 minggu sudah lupa. Tidak akan terjadi apa-apa. Khotbah ini menjadi tidak berguna bagi engkau. You harus move on. Udah sadar, cepat cari. Karena masalah ini masalah sensitif. Masalah rohani itu masalah yang tidak boleh terbengkalai. Tidak boleh dibiarkan. Tidak boleh santai. Masalah rohani itu masalah yang peka, urgent, dan sensitif, saudaraku. Itu penting. Saya pakai ilustrasi mata. Mata manusia ini. Mata ini sangat peka. Mata ini sangat sensitif, saudaraku. Baik oleh karena aksi kita maupun dari mata itu sendiri. Kalau mata itu kemasukan debu, kemasukan benda asing, atau kena sambal, saudaraku, cepat mata itu bergerak. Cepat keluarkan air mata untuk bersih. Atau tangan kita cepat membersihkan, saudaraku. Itu mata. Jadi sangat sensitif. Tidak ada orang. Kalau matanya kena debu, santai masih tertawa. Cuma debu kok, nggak apa-apa. Orang gila pun tidak begitu, saudaraku. Jadi mata sangat sensitif untuk menjaga. Karena sangat vital. Rohani itu seperti itu. Jadi kalau ada something wrong, sudah harus peka. Wah, saya udah mulai uring-uringan nih. Ada something wrong nih Pak Pendeta saya. Dulu saya giat sekali, kenapa seperti ini? Itu bisa terjadi ke semua kalangan. Pendeta pun bisa. Jemaat, majelis diaken, pengusaha juga bisa. Saudara yang sudah tua juga bisa, saudaraku. Kepada semua kita. Itu sangat bisa, tetapi sebentar saja. Cepat sigap, saudaraku. Kepekaan seperti mata. Ada debu, cepat bersihkan, saudaraku. Kita tidak bisa bilang debu tidak boleh masuk. Waktu dia masuk, cepat kita bersihkan. Sesaat itu. Rohani harus sampai kepekaan di bagian seperti itu, jemaat. Khotbah hari ini penting loh. Praktikal sih. Praktikal sih. Tapi kita harus benar-benar aware. Kalau kamu hidupnya tidak jenuh beribadah, merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam, kau seperti pohon di tepi aliran air. Dan itu bagus firman-Nya. Pohon kalau di tepi aliran air, suplai airnya tetap ada setiap saat. Itu pohonnya kuat. Akarnya kuat, daunnya hijau, buahnya banyak, saudaraku. Karena air tidak berhenti. Pohon itu di pinggir air, saudaraku. Hidup rohani itu dekat Bible, dekat Alkitab, dekat gereja, saudaraku. Itu seperti air rohani buat hidup kita. Supply. Tapi kalau sudah jauh, saudaraku, pohon itu kalau tidak ada aliran airnya, kering, mati itu pohon, saudaraku. Apa beda dengan kita? Ini jemaat perhatikan yang baik khotbah hari ini. Tidak boleh selesai di sini. Cari pendeta you. Cari hamba Tuhan. Cari kakak rohanimu. Please help me, kasih tahu dia. Saya do something wrong nih keadaan begini. Walaupun hidupku masih terasa oke-oke aja, tapi aku sudah mulai merasa
kok hidup begitu ya? You feel something miss. Ada sesuatu yang gak enak hidupmu. Dalam berkaitan rohani, itu sudah something wrong, saudaraku. Harus peka. Untuk pelayanan saja itu sudah malas-malasan. Itu sudah something wrong, saudaraku. Udah something wrong itu. Ya. Ada sesuatu dalam hidupmu yang membebani, saudara sekalian. Yang merasa Tuhan itu dengan kamu itu ada masalah. Ada masalah di situ, jemaat. Oke, beresin itu, saudaraku. Supaya hidupmu itu berkenan kepada Tuhan. Ini khotbah aplikatif. Semua bisa aplikasi dengan baik, saudaraku. Oke? Tua, muda, besar, kecil, pintar, bodoh, kaya, miskin, rohaniawan, jemaat, ya. USD saja atau PhD, saudaraku. Gampang apply. Dan yang dibutuhkan satu poin yang amat besar, saudaraku, apa? Keberanian you untuk koreksi diri, saudaraku. Nggak apa-apa, pendeta, nantilah itu, urusan nantilah. It's up to you. Kalau sudah begitu, saudaraku, suatu hari terjadi kejatuhan itu sudah dalam. Kalau sesuatu yang sudah jatuh begitu dalam, ya, sehari, 2 hari, 3 hari masih oke. Tapi kalau sebulan, 2 bulan, sampai setahun, itu memurnikan kembali rohani itu sangat sulit, saudaraku. Sangat sulit. Karena itu sudah terbuat oleh dunia sekuler. Sangat sulit. Terbawa oleh hidup yang tidak benar. Sangat sulit mengembalikan kepada keadaan semula. Oke, jemaat, bawa firman ini pulang. Bawa firman-Nya pulang, perhatikan baik. Tidak kebetulan saudara duduk dengarkan khotbah ibadah hari, saudaraku. Tidak kebetulan. Tuhan sedang berbicara dengan you. Saya sering mengatakan, YouTube channel ini pendengarnya banyak, saudaraku. Saya tidak kenal semua, dan jemaat pasti kenal saya. Saya tidak tahu semua kasusmu, saudaraku. Tidak tahu saya. Tapi kalau khotbah hari ini sangat keras, bahkan menusuk hatimu, menusuk jantungmu, itu artinya Tuhan sedang bicara dengan you. Itu artinya Tuhan mau beresin hidupmu, saudaraku. Cepat-cepat Tuhan aku mau. Cepat. Tuhan aku mau, Tuhan. Cepat. Jangan berdali. Jangan malah menjadi marah. Jangan matiin menjadi YouTube-nya. Jangan, saudaraku. Tuhan aku mau. Aku mau motivasi pemberian firman ini pure. Murni, saudaraku. Pure, murni. Karena I don't know you. Oke, jemaat. I speak through my heart. Oke? Baik. Mari kita tunduk kepala. Teduh sebentar, lihat dirimu masing-masing. Apakah sampai hari ini engkau sudah jenuh beribadah? Teliti sendiri. Kalau sudah terjadi jenuh beribadah, berarti sudah something wrong dalam hubungan dengan Tuhan. Penyebabnya apa? Terus lacak sendiri dirimu sendiri. Cerai, tak punya pasangan, hidup serba miskin, kecewa sama Tuhan, kepahitan, merasa Tuhan tidak tolong, sakit penyakit datang silih berganti, you tidak kaya tapi miskin, hidup tidak dihargai orang, merasa Tuhan tidak jawab doa, merasa tidak butuh Tuhan. Saudara lihat sendiri dirimu masing-masing. Peka dalam hal itu. Teliti sendiri. Dan cepat cari hamba Tuhan. Cepat cari pendeta. Cepat cari kakak rohani. Untuk sharing. Konsultasi. Konseling. Supaya engkau sembuh dari bagian-bagian seperti itu. Tuhan Yesus, lihatlah setiap kami. Nobody is perfect. Tapi berikan kami pencerahan dalam firman hari ini. Orang yang kesukaannya akan Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Ia seperti pohon di tepi aliran air, yang kuat akarnya, yang daun hijaunya, yang hijau daunnya, yang buahnya banyak. Apapun yang dikerjakannya berhasil karena seturut dengan firman. Tuhan Yesus, pakai kami, urapi kami. Kami yang mengalami something wrong dengan Engkau itu. Jangan biar kami berhenti sampai di sini saja. Ada keberanian dalam hati untuk move on. Untuk selesaikan. Saudaraku, dengan kepala tertunduk. Kalau hari ini, you mengalami seperti itu. Bilang sama Tuhan, aku tidak mau sampai di sini saja. Aku tidak mau hanya terbuka mata rohaniku saja. Aku harus action. Mencari hamba Tuhan. Menyelesaikan hidupku yang penting ini. Kau doa seperti itu. Katakan dalam hati, aku mau action Tuhan. Aku mau action Tuhan.
Aku tidak rela membiarkan rohaniku begitu saja. Aku mau action Tuhan. Aku mau peka seperti mata manusia. Aku mau peka Tuhan. Tuhan Yesus, dengar doa kami. Inilah setiap umat-Mu yang sedang tunduk kok di hadapan Engkau. Apapun yang kami hadapi, tangan Tuhan ada di situ. Pertolongan Tuhan sempurna. Tuhan tidak membiarkan kami sendirian. Tuhan selalu menjaga kami. Kau tahu bagaimana umat-Mu hidup, problem mereka hadapi sekarang. Hamba berdoa, berkati mereka Tuhan. Beri jalan keluar dalam banyak masalah. Letakkan tangan-Mu di pikiran mereka. Letakkan tangan-Mu di hati mereka. Meteraikan firman di Tuhan, supaya mereka teguh beriman di hadapan Engkau. Dan biar berkat ini turun atas mereka. Kasih dari Allah Bapa turun atasmu. Yesus Kristus, Gembala pemelihara jiwamu. Dan Tuhan Roh Kudus senantiasa mengingatkan engkau kitab suci. Hidup seturut dengan firman sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan datang kembali menjemput setiap orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.